Baik, selamat pagi di State, selamat sore di Indo. Ini kebahagiaan buat saya kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Rangkaian dari Kitab Wahyu khususnya berkenaan dengan gereja-gereja. Sebetulnya ada 7 gereja yang mewakili kenyataan atau keberadaan gereja yang ada di dunia ini. Mungkin Anda tidak seperti apa yang gereja yang akan saya jelaskan atau kemarin atau yang akan datang, tetapi situasi ini akan menjadikan kita aware bahwa di dunia berbagai macam gereja ada dan situasi kondisinya memang berbeda, tetapi satu hal yang pasti, Allah kita, Allah yang hidup, Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar mengenai gereja yang ada di Smyrna. Ya, please next, Pak. Ya. Gereja di Smyrna. Ya. Miskin, kaya, kuat iman. Miskin, tetapi kaya dalam hidup rohani oleh karena iman yang kuat. Lihat kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Saya baca ayat-ayat ini sebagai dasar daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Next. Bapak, Smyrna adalah sebuah kota di Asia Kecil. Sekarang Izmir itu di daerah dekat Turki yang terkenal sebagai kota pelabuhan yang makmur dan berpengaruh pada zaman Romawi. Di kota ini banyak dibangun kuil-kuil megah untuk penyembahan kepada sang kaisar sebagai penghormatan politik. Praktek ini menciptakan tekanan besar bagi orang-orang Kristen karena mereka tidak dapat mengambil bagian dalam penyembahan kaisar tanpa mengkhianati iman mereka kepada Kristus. Ya, Kristus. Jadi ini artinya berbanding balik. Mereka di tengah-tengah keberadaan atau negeri bagian yang begitu subur makmur dan kaya, tetapi orang Kristen susah dan miskin. Ini bukan karena mereka tidak bekerja giat dan malas-malasan, tetapi ada batasan, tidak ada kesempatan, bahkan perampasan harta milik yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tetapi firman Allah mengatakan apa? Next. Ya. Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus sebagai pembicara sendiri. Jadi bukan siapa-siapa. Firman yang sangat khusus kepada gereja yang sedang kesulitan dan persekusi. Kristus berkata bahwa Dia yang awal dan yang akhir. Hal ini menegaskan bahwa Dialah satu-satunya penguasa tertinggi atas hidup, bukan pemerintah Romawi. Artinya apa?
Yesus berdaulat, tak ada sesuatu yang tersembunyi. Yesus tahu apa yang dialami oleh gereja di Smyrna. Yesus memberikan gambaran kepada kita, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bagaimana Yesus yang berdaulat, Yesus yang tahu segalanya, sepertinya membiarkan itu. Ya, membiarkan itu. Nanti kita akan melihat uh, penjelasan yang berikutnya. Kristus berkata bahwa Dia yang telah mati dan hidup kembali, kata telah menjelaskan bahwa kematian yang lewat begitu saja, ya, artinya mampir ngombe. Apa? Mampir ngombe. Hanya sekedar lewat saja, numpang lewat. Kristus mengalami kematian, tetapi hanya lewat saja. Ya, 3 hari. Setelah hal itu selesai, ia menang atas kematian. Jadi inilah sesungguhnya Ibu Bapak sekalian, apapun yang terjadi akan berlalu. Ya, akan berlalu. Ini tergantung daripada bagaimana rencana daripada Tuhan untuk menjadikan seseorang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Ya, kehendaknya. Jadi Yesus mati yang sebelumnya ada pada cercaan, nista, sulit, dan lain sebagainya, tetapi dia hidup dalam kemenangan, ya, hidup di dalam keabadian. Dan inilah Ibu Bapak sekalian yang seharusnya menjadi pemikiran kita, pemikiran orang-orang Kristen, pemikiran gereja-gereja Tuhan. Bagaimana menyikapi kenyataan itu, kita tahu Yesuslah yang awal. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ya, itu Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Allah menciptakan dan firman itu bersama Allah dan juga menciptakan. Dan segala sesuatu terjadi oleh karena rencana dan kehendaknya. Ya, Allah membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dalam penderitaan dan kesulitan dan berbagai macam kejadian yang bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Tetapi Ibu Bapak sekalian, bahwa kenyataan inilah yang terjadi, bahwa Allah berdaulat. Allah tahu, dan ini tergantung daripada sekali lagi kualitas iman kita, kualitas hidup kita. Kemarin ingat, knowing, understanding, and doing. Jadi kualitas iman kita terjadi karena kita tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang seharusnya menjadi pedoman, tetapi tidak cukup di situ, tetapi harus dihidupi. Ya, next. Kemudian kita akan melihat bagaimana situasi gereja yang sesungguhnya. Miskin dan kaya. Ayat 9 tadi kita membaca, ada pujian yang dinyatakan dalam keadaan suka dan duka. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Gereja mengalami tekanan dan penganiayaan besar. Kata kesusahan, thlipsis, seringkali menggambarkan tekanan besar dan penganiayaan. Ya, penganiayaan, derita yang begitu payah, bersifat fisik, bersifat mental, bersifat spiritual. Jadi sepertinya bukan saja tidak ada kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan upah, tetapi justru kehilangan materi yang dirampas, bahkan dimasukkan dalam penjara dan dibunuh. Tetapi inilah merupakan gambaran yang ada di gereja Smyrna. Gereja mengalami kemiskinan yang luar biasa. Kemungkinan disebabkan oleh diskriminasi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi sebagai akibat daripada penganiayaan.
Jadi penduduk harus loyal kepada pemerintah. Dalam hal ini Romawi pada waktu itu harus menyembah dan berkata, Caesar is the Lord. Kaisar adalah Tuhanku. Ya, jadi kalau seseorang tidak menyembah kaisar, dia ditangkap, lalu akan dipancung ke atas atau dijadikan orang yang akan apa itu ditarik ke atas. Dia mempunyai dua pilihan, satu pilihan dari dua. Kristus Tuhan atau Kaisar Tuhan. Kalau dia berkata Kaisar Tuhan, lepas. Kalau dia berkata Kristus Tuhan, mati. Ya. Dan kemudian dia tidak lagi bisa berdaya. Nah, Ibu Bapak, inilah merupakan hal yang sangat mengerikan itu ya. Alasan itu menjadikan orang-orang dianiaya. Karena apa? Karena tidak mau menyembah kepada kaisar. Sangat apa itu? Sulit untuk hidup antara iman dan kenyataan di dalam dunia di lingkungan mereka berada. Oleh karena itulah, maka kita akan melihat bagaimana gereja itu. Ya, gereja itu kita lihat next. Tetapi dikatakan gereja secara rohani kaya. Secara lahiriah miskin, tetapi batiniah kaya terhadap Allah serta misinya. Mereka setia kepada Allah. Ya, lagi, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kekayaan duniawi, Ibu Bapak, memang penting. Tetapi kekayaan iman, yaitu nilai yang sejati, tidak diukur oleh apa itu duniawi. Dan penderitaan kesulitan tidak seharusnya seseorang itu give up. Ya. Saudara tahu, ini di Indonesia saya nggak punya dolar, adanya uang 100 perak ya, 100.000. Ini nggak tahu berapa duitnya. Ini nilainya 100.000. Kalau uang ini saya remas-remas, apakah nilainya berkurang? Tetap 100.000. Kalau saya remas-remas, kemudian saya injak-injak, apakah nilainya berubah? Tidak. Saya remas-remas lalu saya buang ke tong sampah, apakah nilai 100.000 berkurang? Tidak. Hanya penampilannya mungkin tidak menarik. Ya, penampilannya orang yang teraniaya, yang kelaparan miskin, dan mengalami berbagai kesulitan mungkin tidak menarik, tetapi nilainya tidak harus berubah. Jadi Bapak Saudara sekalian, apa yang merubah Anda tidak mempunyai nilai kekristenan yang sejati dan yang sesungguhnya? Seharusnya tidak menjadikan itu. Mereka tetap setia kepada Allah. Gereja mengalami fitnahan. Fitnah itu khususnya berasal dari orang-orang Yahudi. Ada komunitas besar orang Yahudi di Smyrna. Mereka adalah jemaah iblis. Apa artinya? Dalam perjanjian lama, mereka adalah orang-orang terpilih oleh Allah, yaitu sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia. Orang Yahudi inilah yang menghasut pemerintah Romawi, yang kemudian memusuhi orang Kristen. Mereka berkata, kami adalah pengikut Yahweh. Mereka tidak pernah berani berkata Yahweh. Ya, walaupun ada pengikut Yehova, tetapi mereka rasanya tidak mengerti karena orang Yahudi itu tidak berani menyebut Yahweh Yehova itu. Itu terlalu tinggi, terlalu hebat, terlalu kudus untuk disebutkan. Maka ketika
mereka membaca dalam kitab Ibrani, Yahweh, YHWH diganti dengan Adonai. Ya. Yahweh tunggal, Adonai plural jamak. Ini sudah menunjuk sebetulnya orang Yahudi pun percaya kepada Tritunggal. Tetapi tidak percaya pada Yesus itu Allah. Karena Allah yang dia gambarkan adalah Allahnya seperti Musa. Yang hebat, luar biasa. Yang berkuasa atas dunia, tetapi sekaligus yang berkuasa atas surga. Atas surga. Itu gambaran, karena itu orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus. Ya, menerima Yesus. Nah, tetapi orang Yahudi ini gagal mempercayai Tuhan, Tuhan yang sebenarnya, yang Yahweh itu siapa? Dalam perjanjian baru nanti diterjemahkan Kristus. Ya, Kristus itu adalah juru selamat. Dalam perjanjian lama, Yahweh, ibu sekalian, itu adalah menunjuk kepada juru selamat. Di dalam perjanjian lama ada 3 sebutan mengenai Allah. Ya, yaitu Elohim, Allah, Yahweh, Tuhan huruf besar semuanya, Tuhan Allah, Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Apa bedanya? Beda. Allah itu yang maha, yang besar. Tetapi kayak apa? Burawaru tidak tahu. Tetapi Tuhan dengan huruf besar semua di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Indonesia, itu adalah juru selamat. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu jeli membaca Alkitab Perjanjian Lama, ketika kata Tuhan dipakai, biasanya hubungannya dengan orang percaya. Tetapi ketika kata Allah dipakai, biasanya kepada orang yang tidak tahu kayak apa Tuhan Allah itu atau Allah itu. Nah, kata Tuhan Allah, kata Tuhan bisa saya bukan diterjemahkan kepada juru selamat, tetapi semacam Lord, ya, Lord Donald Trump, ya, Lord siapa orang disebut, tetapi di sini disebut Lord Allah, Allahku yang maha, yang aku kenal di dalam Yahweh, dalam perjanjian baru, Allahku yang maha kuasa, yang aku tahu aku kenal di dalam Yesus. Itulah Bapak sesungguhnya merupakan kelebihan orang Kristen. Allah pernah datang ke dalam dunia. Ya, Alkitab menyaksikan, menulisnya, rasul-rasul tahu, dan semua orang yang percaya, memahami, mengerti, dan meyakini itu. Dan seluruh dunia sebagian besar adalah orang-orang Kristiani. Ya, itu orang-orang yang mempunyai pemahaman iman yang benar. Jadi kita berada di dalam kehidupan kebenaran, yaitu Yesus juru selamat, ya, juru selamat. Jadi mereka orang Yahudi tidak mengerti siapa Tuhan Yahweh yang sungguhnya juru selamat itu. Ibadah kepada Tuhan yang sejati sesungguhnya mengacu pada juru selamat. Kalau mereka mengambil perjanjian baru adalah kepada Yesus, tetapi mereka tidak. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan mereka adalah jemaah iblis. Kenapa? Tindakan hidupnya tidak sesuai. Ya, lempar batu sembunyi tangan, bayar Yudas bunuh Yesus. Ya, itu adalah merupakan kenyataan. Mulut berkata kasih, tetapi hati ada di dalam kebencian. Dan itulah yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Oke, next. Jadi, apa situasi gereja? Gereja setia di dalam ayat yang ke-10 itu. Walaupun berada dalam situasi yang sangat sulit karena kehilangan akses ekonomi, dirampas, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kasihnya tidak berubah sedikit pun. Kata kasih yang saya pakai, Ibu Bapak sudah mengenal kasih agape. Ada 4 kasih kan? Storge, alamiah,
binatang itu mengasihi anaknya alamiah, tetapi kalau sudah gede, bisa-bisa anaknya ini diusir atau ditendang atau dimusuhi. Manusia bisa seperti itu, Turki. Lalu Eros, di Indonesia tahun-tahun yang lalu, erat sekali hubungannya Eros dengan Erot, ya, Ma Erot. Ya. Ini sifatnya seksual. Jadi apa? Hanya kepuasan sendiri. Lalu pilio itu adalah kasih timbal balik. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Kalau kamu tidak cinta aku, sorry. Go ahead. Go away. Ya, pergi. Agape, pengorbanan. Tidak pandang bulu, tidak pandang terima kasih, tidak pandang diperlakukan yang tidak benar, tidak baik, tetap mengasihi. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya Tuhan tidak mengendaki umatnya menderita kemiskinan. Karena rancangannya adalah kehidupan yang berkelimpahan. Jangan lupa ya, aku datang beri hidup yang berkelimpahan. Namun jika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, berarti ada maksud dan rencana yang indah di balik semuanya itu. Ya, Daniel masuk kandang singa. Kenapa dibiarkan seperti itu? Tapi Tuhan ada rencana. Kenapa para rasul-rasul semuanya matinya dalam derita, dipancung, digantung, dilindas, dan berbagai hal? Ada rencana semuanya. Jadi kita mesti dibalik yang kita percayai mempunyai makna pengertian. Itulah sebabnya dikatakan setialah. Ya, setialah. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati. Jangan berkata hari ini setia, besok tidak setia. Enggak. Arti selama 10 hari itu waktu sementara saja. Itu ayat yang dikatakan. Tuhan akan menjadikan sebagai kesaksian bahwa tujuan hidup ini bukan untuk dunia. Dunia ini sebagai tempat perjalanan. Ya, kita dalam perjalanan, tetapi garis finishnya adalah keabadian. Jangan lupa itu. Rasul Petrus memberikan gambaran sebagai pengembara. Apa yang dibawa hanya backpack. Ya, backpack. Berhenti lalu pasang tenda, hidup. Tidak ada sesuatu yang lain. Ya, tidak ada sesuatu yang lain. Itu artinya apa? Penyangkalan diri. Kita diberi atau tidak, kita kaya atau miskin, sakit atau sehat, dijelaskan bahwa kita harus setia. Kenapa? Allah kita setia. Dan karena itulah Bapak, kita perlu dan wajib untuk hidup setia. Kenapa? Next, ada janji mahkota kehidupan. Ya, janji mahkota kehidupan. Yesus memberikan janji yang luar biasa bagi mereka yang tetap setia. Dalam budaya tradisi Yunani, mahkota adalah simbol kemenangan dan kehormatan seringkali diberikan kepada pemenang perlombaan. Pemenangan menerima mahkota kehidupan. Ini berarti hadiah, maaf bukan hadiah, hadiah keabadian hidup kekal selama-lamanya. Saya sudah berapa kali sebutkan ada dua penghakiman. Ya. Penghakiman pertama adalah penghakiman pengadilan Kristus. Itu bukan masuk neraka atau surga, bukan. Itu pengadilan untuk mempertanggungjawabkan iman kita, karunia kita, talenta kita, kekayaan kita. Dan diuji dengan api. Yang bangunan itu terdiri dari apa itu? Kayu jerami terbakar. Yang emas perak semakin mengkilat. Apa bentuk daripada perbuatan kita? Adakah itu bernilai keabadian yang tertuju kepada Kristus? Artinya apa? Diterima kasih atau tidak, dipedulikan atau tidak, hidup saya, perbuatan saya, pelayanan saya, pengabdian saya untuk Tuhan. Ya, I don't care. No problem. Apa tanggapan seseorang, tetapi hidup saya untuk Kristus. Itu yang dimanai situ. Pemenang akan terhindar dari kematian kedua. Kematian kedua adalah dalam
lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu Bapak, ini bukan omong kosong. Kalau firman Allah ini ya dan amin, dan dipercayai jutaan, bahkan miliaran manusia di dunia, pasti ini akan terjadi, ya, terjadi dalam kehidupan. Jadi kesulitan, kekurangan dan berbagai hal tak mengurangi kekayaan rohani. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Aku akan memberikan hadiah kepadamu. Ya. Jadi pengadilan Kristus untuk mendapatkan mahkota pahala, pengadilan tahta putih, tinggal masuk neraka atau surga. Yang percaya bersama Yesus Allah di surga, yang tidak percaya di lautan api. Ya, next, menutup. Baik dalam kelimpahan atau kekurangan, kaya atau miskin, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat. Jemaat Smyrna menderita karena tidak kompromi dengan dosa, tidak menyembah berhala, secara fisik miskin, tetapi mereka kaya rohani, kaya di mata Tuhan, suatu kekayaan yang bersifat abadi. Karena apa? Ketika nanti diuji, ada mahkota, ada pahala yang diberikan karena keberhasilan daripada kegiatan pelayanan kita. Janji kehidupan kekal bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Itu yang saya sebut sebagai hidup berkelimpahan, lebih daripada di dunia. Ya, itu menggambarkan semacam Firdaus yang pertama, orang tidak perlu memikirkan sandang pangan papan, yang dipikirkan hanya bagaimana memuliakan Tuhan. Jadi penghiburan yang luar biasa, karena di dunia dan segala kekayaannya hanya sementara, tetapi kekayaan rohani abadi selamanya. Jadi mari, Ibu Bapak, setia. Apapun keadaan kita, setia. Tuhan yang perhitungkan dan yang akan menilai. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Menyerahkan firman-Mu dalam hidup hati kami, supaya kami hidup selaras rencana kehendak-Mu. Tuhan, kami pasrahkan agar supaya kami tidak terlena dengan perkara-perkara duniawi yang seringkali menyulitkan iman kami. Tetapi Allahku adalah Allah yang ya dan amin, yang awal dan yang akhir. Allah berdaulat. Allah siap untuk membantu kami. Ampuni kalau kami seringkali kurang beriman, kurang pasrah diri, menyebabkan kegagalan, kejatuhan kami untuk hidup yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan, doa kerinduan penyerahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.